Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Natasha Aprila dengan NIM 231011058. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis studi kasus hukum bisnis yang berjudul Promo Gratis Ongkir Tidak Transparan, Bentuk Misleading Advertisement di Marketplace. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kasusnya terlebih dahulu. Yang pertama, dari berita Republika dan Antara News menunjukkan bahwa konsumen Indonesia sangat mengandalkan program garis ongkir dalam keputusan belanja, yang di mana garis ongkir menjadi faktor utama konsumen saat belanja online. Yang kedua, menurut Republika dan Antara News, kebijakan biaya baru ini membuat konsumen lebih sensitif dan kritis terhadap harga. Marketplace mulai menambahkan biaya layanan 1.000 sampai Rp2.000 per transaksi. Lalu survei Sleekflow juga mencatat bahwa 42,9% konsumen mengurangi pembelian karena adanya biaya tambahan tersebut. Perubahan kebijakan mempengaruhi perilaku belanja konsumen. Kompas.com juga melaporkan bahwa batasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah resmi membatasi fitur gratis ongkir hanya 3 hari per bulan. Lalu Kompas juga menegaskan pembatasan dibuat agar marketplace tidak membebankan biaya promosi kepada kurir dan industri tetap sehat. Regulasi diterapkan untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi kurir. Inti masalah dari studi kasus ini adalah, yang pertama, program gratis ongkir ternyata tidak sepenuhnya gratis. Meski promosi ditampilkan di awal, konsumen tetap dikenakan biaya layanan 1.000 sampai Rp2.000 pada tahap checkout. Lalu untuk yang ke poin kedua, informasi biaya tambahan tidak disampaikan sejak awal. Promo terlihat menarik, tetapi konsumen baru mengetahui adanya biaya ketika hampir melakukan pembayaran. Kondisi ini menimbulkan potensi misleading advertisement karena istilah gratis tidak sesuai dengan realita transaksi. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke analisis hukum dari studi kasus tersebut. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 huruf C menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Lalu Pasal 9 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau menyesatkan. Analisis hukum dari studi kasus ini adalah penggunaan garis ongkir tidak selaras dengan adanya biaya layanan tambahan. Informasi yang tidak lengkap ini bertentangan dengan hak konsumen dan dapat dikategorikan sebagai misleading advertisement dan unfair business practice. Secara hukum, marketplace wajib menyampaikan seluruh biaya secara transparan sejak awal. Selanjutnya dampak bagi konsumen dan marketplace. Yang pertama, dampak bagi konsumen dari kasus tersebut adalah konsumen merasa dirugikan karena promo tidak sesuai dengan ekspektasi. Perubahan biaya kecil tetapi sering terjadi menciptakan kerugian berulang. Lalu yang ketiga, kepercayaan terhadap platform menurun sesuai temuan dari Republika dan Antara News, juga yang menunjukkan konsumen semakin kritis terhadap biaya. Selanjutnya dampak bagi marketplace, reputasi dari perusahaan tersebut pastinya menurun karena dianggap menampilkan promo yang tidak transparan, berpotensi mendapat pengawasan lebih ketat dari pemerintah, apalagi setelah Kompas melaporkan regulasi pembatasan garis ongkir. Yang terakhir, marketplace beresiko mendapatkan laporan konsumen di BPSK atau Kominfo. Selanjutnya di sini solusi dan rekomendasi dari kasus tersebut. Yang pertama, solusi untuk marketplace bisa menampilkan rincian biaya, biaya layanan, admin, dan lain-lain sejak awal di halaman produk. Untuk yang kedua, tidak menggunakan kata gratis apabila masih ada biaya tambahan di dalamnya. Dan yang ketiga, mengganti dengan istilah yang lebih akurat, subsidi ongkir atau potongan ongkir. Solusi untuk konsumen membaca syarat promo dengan lebih teliti sebelum checkout, melaporkan marketplace apabila informasi biaya dianggap menyesatkan. Dan solusi untuk pemerintah bisa memperketat pengawasan iklan digital agar sesuai dengan fakta, sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tahun 2025 yang dimana dirilis oleh Kompas.com, mewajibkan transparansi biaya pada setiap tahap transaksi dalam e-commerce. Kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah promo gratis ongkir yang ternyata masih membebankan biaya tambahan menunjukkan adanya ketidaktransparan informasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dikategorikan sebagai misleading advertisement karena pelaku usaha tidak menyampaikan biaya sejak awal. Regulasi pemerintah yang membatasi gratis ongkir mempertegas pentingnya transparansi agar konsumen tidak dirugikan. Kejujuran informasi adalah kunci agar hubungan antara marketplace dan konsumen tetap adil, sehat, dan dapat dipercaya. Sekian untuk paparan dari
analisis kasus promo garis ongkir tidak transparan bentuk misleading advertisement di marketplace. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.